Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri, saya Riri Yakub. Nah teman-teman, hari ini saya sedang berada di pelataran hutan kota GBK. Nah kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol soal hal-hal yang mungkin nggak biasa kita bicarain ya di video-video kita sebelumnya. Karena kita mau bertemu dengan Ketua IAI Jakarta periode 2001-2024 yang baru saja selesai dilantik bulan lalu. FYI, IAI Jakarta itu adalah Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia yang menaungi profesi arsitek selama ini. Nah, mungkin kan teman-teman masih awam ya, seperti apa sih sebenarnya kewajiban IAI, terus profesi arsitek itu sebetulnya harusnya ngapain, dan batasan-batasan kayak gimana, dan cita-cita dari profesi kita itu sebetulnya seperti apa sih dari sudut pandang ketuanya gitu. Nah kita akan bertemu dengan Ibu Doti Windajani. Dia adalah ketua IAI saat ini yang saya ajak janjian dan alhamdulillah dia mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Ibu Doti ini juga seorang arsitek praktisi yang memiliki konsultan Quadratura Indonesia. Nah, dia juga mungkin punya kesibukan berarsitektur juga, tapi dia juga mengemban tanggung jawab sebagai ketua IAI ke depan. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi diskusi yang menarik dan kita bisa dengar cita-citanya dia terhadap asosiasi arsitek kita ke depan. Ya, kita langsung aja, kayaknya dia udah nunggu di dalam. Yuk. Mbak Doti apa Ibu Doti nih? Mbak Doti aja lah, lebih santai lah, lebih ya. Iya, aku nih baru pertama kali nih Mbak Doti ketemu dan langsung nodong untuk ngobrol-ngobrol. Karena Mbak Doti ini baru dilantik ya Mbak ya sebagai Ketua IAI Jakarta periode 2021-2024. 2021-2024. Iya. Iya, jadi karena sebagai ketua pasti kan punya visi ya ke depan ya buat IAI dan profesinya ke depan dalam jangka waktu masa jabatan 3 tahun nih Mbak. 3 tahun ya. Di IAI ya. Nah, itu mungkin boleh sharing dikit Mbak Doti sama teman-teman nih. IAI itu sebenarnya asosiasi arsitek yang emang seperti apa sih, atau yang menaungi apa sih gitu. Kadang kan suka kurang begitu tahu batasannya gitu Mbak. Iya, jadi seperti kita ketahui ya, Ikatan Arsitek Indonesia itu menaungi arsitek ya yang bekerja sebagai perencana maupun sebetulnya lulusan arsitek gitu ya. Lulusan arsitek juga. Iya, jadi ada anggota biasa juga, ada anggota profesional kan sebenarnya seperti itu. Oh, oke. Ya, meskipun dia nggak berpraktek atau dia kerja di bidang lain yang mungkin di bidang konstruksi atau developer, itu anggotanya itu tetap dinaungi oleh IAI. Iya, seperti gini, seperti ada anggota yang bekerja sebagai developer, ada yang di vendor, juga ada yang malah di dinas, itu juga kita naungi, Mas. Oh. Ya, jadi sifatnya tuh sumbangsihnya ke asosiasi dan anggota tuh bisa bermacam-macam kan gitu. Benar. Ada yang di praktek memang pembangunan ya, bangunan konstruksi. Tapi kalau vendor kita harapkan tuh mereka bisa membantu kita untuk spesifikasi, menguatkan pemahaman kita tentang spesifikasi. Gitu. Benar, ya. Sampai saat ini kan kita juga belum punya master format seperti kalau di IAI ya. Iya. Master format spesifikasi. Iya, benar. Nah, saya harap tuh kita mendorong mereka yang non profesional itu membantu hal seperti itu. I see. Jadi emang ada relate ya. Karena kan di bidang lain misalnya kayak di developer gitu kan, mungkin dari sisi hubungan arsitek dengan developer seperti apa yang biasanya jadi kebutuhan gitu ya. Itu bisa jadi input buat asosiasi juga gitu ya. Betul Mas. Jadi gini. Jadi kita tuh bekerja dari hulu sampai hilir. Iya kan gitu. Di hulu kita punya tim developer nih, klien kan gitu.
di hilir ada kontraktor. Kita Yeah. mengawal semuanya. Jadi kerjasama yang baik in between semua stakeholders itu harus bisa kita pahami. Juga Yeah. nanti dengan regulator kan gitu. Nah, makanya semua itu perlu kita rangkul bersama supaya isu-isu apa yang jadi masalah bagi kita waktu bekerja sama developer, sama kontraktor, sama regulator, sama user itu bisa coba kita diselesaikan. antisipasi itu Ya, sebelum ini ya. Ya, sebelum timbul masalah. Sebelum masalah. Jadi itu yang menjadi dasar bahwa kita tuh harus menguatkan kompetensinya kita. Iya. Menjawab semua isu gitu. Iya. Memang jadinya banyak sih. Termasuk isu kita terhadap kota tempat kita berdiam. Yes. Isu tadi climate change maupun isu sosial yang muncul. Itu kan Iya. adalah bagian dari tugas bencana ya secara tidak langsung. Iya. Benar. Ya itu makanya memang sepertinya seolah-olah banyak, tapi sebenarnya bisa kita buka satu-satu. Ya, yang mana yang paling aktual yang bisa kita selesaikan ya Mbak ya? Iya, betul. Menarik, jadi emang ternyata ya nggak cuman menaungi arsitek yang berprofesi aja, tapi ya circle-nya juga ya? Saya harap semua begitu. Jadi anggota kita lebih banyak, kemudian kita juga bisa community gathering-nya juga lebih guyup lah, kita harap gitu. Iya, karena kita terkadang juga sebagai anggota atau sebagai arsitek sendiri juga masih belum terlalu mengenal gitu ya. IAI itu sebenarnya batasannya sampai mana gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi IAI itu Mbak, arsitek itu sebetulnya bisa dibilang profesinya tuh batasannya seperti apa sih Mbak? Maksudnya kan yang kita punya buku merah itu ya, kan ada tuh arsitek harus gimana ada tugasnya, ya itu apa masih seperti itu, dan mungkin secara sederhananya tuh sebenarnya apa sih tugasnya si arsitek itu Mbak? Jadi arsitek itu memang secara profesional kan merencana ya, merencana dan merancang, programming and desain kan gitu. Nah dari tahapnya dari konsep sampai construction ya kan, sampai pengawasan berkala kan gitu. Ya, jadi saat construction arsitek kan tugasnya untuk mengawasi ya. Tahap konstruksi itu kan. Istilahnya memberikan approval, koordinasi lapangan. Masalah yang muncul di lapangan tuh harus bisa respon. Termasuk tapi di awal sebelum pre-konsep gitu, kita harus memahami client wish kan ya, permintaannya klien kan gitu. Briefnya seperti apa? Seperti juga tinjauannya dari tim visibility study kan gitu. Jadi memang arsitek itu harus bisa berpikir makro, kemudian juga mikro ke kerjaannya. Saya harap kita tuh jangan terlalu, kadang-kadang ada yang beberapa yang kita cuma fokus ini aja ya gitu. Tapi nggak lihat makronya gitu. Benar. Itu yang mungkin kita harus sama-sama sadari lah. Iya Mbak, karena terkadang nih saya suka dapat pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang gitu ya. Arsitek itu sebenarnya punya tugas untuk ngebangun apa enggak sih gitu. Nah itu kan berarti kan itu ranah yang berbeda ya. Yang membangun itu kan kontraktor, yang mendesain dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan ilmu desainnya yang diterapkan ke dalam rancangannya itu adalah arsiteknya gitu. Ya memang begini ya, secara hukum, secara perundangan jasa konstruksi kan harus dibedakan dulu ya. Perencana dan pelaksana. Perencana dan pelaksana. Tapi saat ini ada baru terintegrasi design and build, itu juga ada gitu. Itu sekarang sudah ada beberapa waktu yang lalu ya. Oke. Terintegrasi antara berarti ada kontraktor dan perencana di dalam satu wadah kan gitu. Nanti itu sebetulnya possible. Itu possible. Cuma ya, turunan kan yang istilahnya pekerjaan besar jalan tuh. Hanya saja misalnya pekerjaan yang skalanya rumah tinggal dan lain itu mungkin perlu ada diatur lah gitu. Hak dan kewajiban antara pelaksana dan perancang di dalam hubungan design and build. Supaya tanggung jawabnya jelas, nanti kalau klien juga bisa clear. Itu sih harusnya ada, dan kalau kita di Jepang kan semuanya dulunya kan di dalam satu wadah tuh seperti itu. Kan gitu. Kontraktor secara tradisi berkonstruksi, desainer dan kontraktor ada di dalam satu wadah. Kalau kita lihat di sejarahnya kan juga begitu, dulunya di dalam satu wadah. Hanya saja semakin kesini semakin modern
itu menjadi spesial Spesialty masing-masing. Nah, Ya, itu. ya, Ini ya. kemudian ada wacana disatukan untuk kemudahan kan gitu. Iya. Jadi menurut saya kita di dua hal itu harus siap menjadi mandiri, Ya, bermitra dengan teman-teman, ya. atau memang di dalam tadi satu desain and build. Design and build. Nah, perangkatnya itu yang harus kita siapin supaya Siapin. kita nggak bingung gitu. Benar. Nah, Karena nggak bisa lah kita batasin harus gini, dia harus jelaskan lah apa mekanismenya dan peraturannya gitu. Itu sih Mas, kalau saya lihat dari beberapa isu yang muncul ya. Nah ini mungkin ada tips nggak Mbak Doti buat masyarakat nih kalau mau menggunakan jasa arsitek tuh idealnya gimana sih? Iya, gini ya, masyarakat tuh harus sadar bahwa dalam membangun huniannya dia perlu arsitek karena terkait sama legalitas huniannya ya untuk ke yang bersangkutan ke urusannya dengan negara kan gitu. Iya. Jadi itu harus sadar benar. Memang itu valid ya Valid peran tadi, arsitek iya, itu iya. ya. Juga nanti kaitannya ini Mas, keselamatan dan lain-lain yang mungkin kadang-kadang nggak dipertimbangkan. Benar. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang ada ibu-ibu langsung aja sama tukang gitu. Iya. Itu sebaiknya tidak disarankan. Itu beresiko ya Mbak Ya, harus sebenarnya. ada yang ahli. Misalnya betonnya cuma berapa senti gitu. Ya, itu kan harus ahli yang memahami, yang memang kompeten gitu. Iya, iya. Nggak cuma arsitek, tapi dibutuhkan juga kayak konsultan struktur, Iya, Mbak, iya, iya. konsultan MEP gitu-gitu kan yang harus terintegrate gitu ya dalam Iya, satu kalau bisa paket begitu. perancang gitu ya. Kalau masih bangunan sederhana, hunian, mungkin di arsitek pun di pendidikannya kan sudah ada diberikan itu struktur. prinsip-prinsip sederhana. Iya. Hanya kalau lebih kompleks mungkin harus ada konsultan lain yang terlibat. Tapi Iya. kalau yang sederhana mungkin arsitek pun mungkin sudah memiliki keilmuan itu Iya, kan Pak. benar. Ya begitu. Secara desain emang udah punya kesadaran struktur dan lain-lain gitu ya. Iya, betul. Supaya secara kebutuhan, fungsi sama efektivitas desainnya benar-benar tercapai. Pak. Iya, betul. Jadi kita dorong lah gitu masyarakat itu paham bahwa mereka butuh arsitek, rencana, tapi di satu sisi arsitek ini harus memiliki tadi saya sampaikan license. Iya. Kami akan mendorong semua arsitek baik itu yang di hunian, yang mengurus hunian itu mengurus lisensinya. Oke. Jadi dia memiliki hak secara hukum di dalam bekerja merencanakan proyek-proyek termasuk proyek hunian. Oke, dan udah otomatis kan sudah memiliki kompetensi yang distandarkan oleh asosiasi ya Mbak ya? Iya, betul. Gitu. Iya, seperti misalnya gini, karena gempa kadang-kadang tim struktur tuh minta kolomnya tuh kalau bisa minimum 250 gitu. Itu yang paham kan arsitek gitu. Iya, sama itu. Jadi terhadap desain ya gimana. kalau misalnya diserahkan ke yang tidak berkompeten misalnya ke tukang langsung kan juga nggak bisa. Iya. Nah itu makanya perlu dasar keahlian tadi punya orang yang ahli. Yes. Itu sih. Jadi memang tugasnya kita untuk menyadarkan masyarakat satu sisi dan nanti menyadarkan teman-teman untuk tadi lisensi aja gitu. Ya, setuju Harap Mbak. begitu. Yang pasti IAI ke depan akan fokus ke situ ya Mbak ya. Iya. Untuk supaya arsitek-arsitek ini yang mostly 80% ya Mbak ya. Iya. Berpraktek banyak di rumah tinggal, Iya. residensial gitu ya. Iya. Jadi ke depan ya arsitek tuh harus bisa merespon kebutuhan kota ya terkait SDG ya, Sustainable Development Goals. Kemudian juga di dalamnya pasti ada terkait dengan adaptasi climate change, termasuk isu sosial di masyarakat. Benar. Nah, kota itu arsitek dan masyarakat dan kota tuh ini seperti itu pasti saling ini berhubungan. Terus ya, saling. Nah, saat ini dengan kondisi saat ini kota tuh dan masyarakat itu perlu misalnya kita sebagai perencana harus mempunyai kekuatan kompeten ini untuk bisa menjalankan tugasnya memenuhi hal itu gitu. Jadi tugas kita ini memang meningkatkan kompetensi anggota supaya bisa merespon kebutuhan masyarakat dan kotanya. Iya. Di segala hal ya Mas ya, termasuk tadi yang hunian, termasuk bangunan kompleks, juga bangunan yang sifatnya publik. Iya. Nah itu jadi kita tuh tugasnya meningkatkan kemampuan kita. Iya. Di sisi lain sebagai arsitek kita tadi waktu meningkatkan rasa community gathering.
Iya, setuju, Mbak. Ya, itu kita harus punya acara-acara yang meningkatkan rasa kebersamaan kita. Iya, Ada lagi masalah pendidikan, itu PR besar juga iya, antara kampus dan profesi. iya. Itu juga Masih ada. harus ada masalah magang dan lain-lain. Iya, PPAS magang benar. itu juga perlu kita finalisasikan secara Iya sih. supaya Benar. adik-adik yang di kampus paham mau jadi arsitek seperti apa, tugasnya seperti apa, harus memenuhi hal apa supaya dia kompeten untuk memulai profesinya, Iya. kompeten untuk memulai kerjaan profesinya. Dengan tahapan-tahapan Iya. yang memang sudah sesuai dan standar gitu ya, Mbak. Iya, betul, betul, betul. Karena sekarang tuh banyak mahasiswa yang masih arsitektur yang baru lulus tuh belum tahu, Mbak. Iya. Kalau dia nggak terjun langsung ke magang, itu pun juga biasanya tergantung edukasinya ketika dia di tempat magang kan seperti apa Iya. kan informasi yang dia dapat gitu. Iya. Nah itu yang banyak tuh pertanyaan-pertanyaan, nanti harus gimana, harus ngapain, berapa lama dan Iya. lain-lain gitu. Kita tuh pengen IAI goes to kampus. Nah Ya, setuju tuh Mbak. ya, jadi irisannya tuh di PPAS. Iya. Kemarin iya, saya iya. kebetulan bicara dengan UI gitu ya. Hmm. Ya kalau bisa dari tim kita misalnya regulasi ikut memberikan istilahnya jadi narasumber Iya. atau beri kuliah tamu gitu Iya. tentang profesi arsitek, terus apa aja sih, jangan sampai mereka terkejut gitu. Iya sih. Ternyata waduh jadi arsitek seperti ini. Jadi kita akan kerjasama dengan kampus-kampus juga rencananya gitu. Setuju tuh, Mbak. Iya. Sangat-sangat bermanfaat pasti itu untuk calon-calon arsitek Iya, muda itu kan kita, Mbak. harapan kita di masa depan. Iya, iya. Dan harapan masa depan itu juga harus paham terhadap tadi awareness ke isu-isu lingkungan dan masyarakat gitu. Dan kota ya Mbak ya, secara Ya, ya makro kota, ya. ya betul. Hmm. Itu. Jadi semuanya memang harus mikirin juga ya skalanya, nggak cuman terkadang kalau arsitek kan skala rumah dan ya orang awam juga ngelihatnya ya ini kan rumah-rumah gue gitu kan misalnya. Ya, Tapi kan impact-nya gitu kan Ya. ketika ini menjadi satu skala yang besar ya itu kan akan pengaruhi quality of life-nya kita Ya. kan nanti ke Ya. depan. Jadi misalnya rumah yang sustainable itu seperti apa sih gitu. Mm-mm. Karena rumah yang dari kecil itu memberikan kontribut something ke skala mikro sama makronya gitu. Iya, benar. Kalau boleh gitulah kita teman-teman Iya, itu. Ya, saya harap pasti, saya yakin deh perancang-perancang kita yang muda-muda juga punya visi seperti itu sih. Hanya mungkin belum di-expose gitu. Iya. Nah, kalau saya sempat bicara juga sama tim media publikasi, diberilah kesempatan yang muda untuk seperti bersakuca lah, ada model seperti itu. Jadi mereka bisa belajar untuk menyampaikan ide-idenya ya, walaupun Secara sekarang lebih casual kali ya, Mbak. ya, mungkin kalau sekarang sih ada YouTube dan lain-lain ya, Heeh. tapi kita jajaki lah itu. Iya, setuju Mbak. Iya, iya. Ya mungkin itu jadi salah satu faktor yang melatar belakangnya atau memotivasi Mbak Doti untuk mencalonkan jadi ketua IAI kali ya Mbak. Ya supaya Dan semua sudah bergerak. Ya harapannya begitu sih gitu. Oh iya, Iya, pastinya. iya, iya. Tapi ini ada yang mungkin harus saya tanyakan nih Mbak. Apa ya? Dari seorang mahasiswa nih kayak ini. Hmm. Ini sebagai seorang arsitek nih Mbak Doti kan berpraktek juga ya teman-teman. Jadi nama konsultannya apa Mbak? Quadratura Indonesia. Quadratura Indonesia. Mungkin orang nggak cukup awam dengan nama itu, tapi skala proyeknya emang gede-gede sih. Jadi lebih banyak ke komersial Komersial. gitu-gitu ya Mbak. Iya, iya. Nah, menurut Mbak Doti ini bagaimana seorang arsitek yang ingin jadi arsitek tuh bisa langsung memahami cara berpraktek arsitektur? Karena kan ini generasi sekarang tuh pengennya instan-instan nih Mbak. Oh, iya, Nah, iya, yang iya. sebenarnya yang paling visible tuh harusnya bagaimana sih tahapan-tahapan apa? Apakah ikut ke program keprofesian lah, atau magang dulu, atau harus kerja berapa lama? Itu sering jadi pertanyaan tuh Mbak. Kalau di zaman dulu ya, waktu zaman saya itu orang tuh seperti saya baru lulus, Ya. pastinya ingin bekerja di company-company besar karena saya pengen belajar gitu. Ya. Tapi kalau sekarang kan inginnya langsung berdiri sendiri. Iya. Nah, kan itu beda sih culture-nya ya. Iya, iya. Nah, begitu tahu ingin berdiri sendiri, harusnya dia paham benar gitu ya. Prinsipnya. Apa yang dibutuhin tuh Mbak ya, kalau ya. mau cepet gitu kan? Ini ya, pertama ya meningkatkan kemampuannya gitu. Kemampuan tuh tidak hanya kita bisa desain cantik dan lain-lainnya ya, tapi teknis gitu. Kalau udah teknis ya ya. desain itu
udahlah itu ada di dalamnya masing-masing orang gitu Iya, ya. iya. Itu kan, tapi begitu teknis itu harus kita penuhi kemampuan itu. Dan cara dokumenting yang benar Iya. itu tuh juga itu yang harus dipahami teman-teman Iya. yang muda. Jadi oke, yang muda tuh bisa desain bagus, tapi sistem dokumentasinya juga paham. Iya. Cara gambar tangga yang benar paham, cara detailingnya arsitekturnya Iya. paham. Itu lemahnya di situ biasanya yang muda. Iya, iya. Berarti at least harus Caranya gimana? mempunyai pengalaman dulu dong Mbak selama Iya. sebelum dia buka. Berapa lama Mbak kalau misalnya kayak gitu? Sebetulnya Apakah kan di AI ada standar atau memang idealnya gitu? di AI kan emang ada standar. Setelah lulus harus ikutin PPS, yaitu magang 2 tahun kan begitu. Ya, Magang itu setelah lulus ya? setelah lulus ya kan begitu. Lulus yang 5 tahun, Ya. berarti kan 4 di kampus plus 1 PPR, harusnya seperti itu. Oh. Atau ikut tadi S2 tapi ada magangnya juga kan begitu. Jadi ilmu profesional itu dapatnya di magang. Tapi gini, kita selain itu IAI nanti ke depan ini saya juga sedang programkan supaya ada database tentang sistem dokumentasi arsitektur. Misalnya gambar itu apa aja sih, dari SD sampai dari konsep sampai walaupun ada di bunga merah ya, tapi bentuk gambarnya itu seperti apa gitu. Standarnya gimana? Standarnya itu seperti standar ke PPSP kan sudah ada standarnya, layernya ada ini apa. Jadi tinggal kita ambil kan. Nah, saya harap nanti kita siapkan itu. Disiapkan gitu ya, Ya, supaya itu bisa dipakai oleh semua anggota. Ya, misalnya cara menggambar yang benar, ada kasih sampel. Jadi, wah menarik tuh. step by step kemampuan kita sama. Akan sama rata. Nah itu, cuma kalau kita nggak ada informasi ya gimana kita tahu gambar yang benar seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang sebagian besar tahu, tapi ada juga yang nggak tahu kan gitu. Wah, benar. Iya, itu PR sih. Iya. Ya itu akan benar-benar akan sangat membantu sih Mbak informasi itu. At least ya AI sebagai satu wadah profesinya dia udah menyiapkan toolsnya kan. Jadi buat kami para pemilik biro juga pasti akan sangat mendukung sih Mbak kayak gitu. Ya. Tapi saya mohon ya agar semua yang muda-muda juga meningkatkan kemampuannya sendiri secara mandiri ya. Misalnya tentang materiality, waduh ilmu material kan banyak banget gitu. Ini misal decking, yang benar tuh seperti apa kan gitu. Benar. Jadi nggak kita feeding terus gitu, tapi juga harus tahu nih dengan mandiri dia mempelajari itu gitu. Iya. Jadi kita juga memberikan misalnya database yang cukup, tapi saya harap ya yang muda juga paham benar dong gitu. Belajar tentang pertama sistem ya. Sistemnya. Kalau desain itu kan sudah ada di dalam masing-masing. Tapi pemahaman soal sistem bagaimana mendeliver itu, teknisnya termasuk servisnya Mbak. Nah terkadang kan orang tuh di kampus nih nggak ngerti banyak hal bagaimana how to deliver our ideas sampai ke deliver produk desain kita gitu Mbak. Karena kayaknya di kampus tuh lebih ke teknis, lebih ke pengetahuan ilmu arsitektur. Nah mereka terkadang tuh masih ada gap itu tuh Mbak, communication skill, soft skill. Communication skill penting itu ya. Sama, tapi yang kok saya tahap pertama ya buat teman-teman yang muda itu teknis ya, documenting. Iya benar. Itu documenting itu jadi masalah tuh. Teknis, hard skill ya Mbak ya. Iya itu. Kalau itu sudah dikuasai, itu ke sana mau desain apapun bisa lah. Iya. Karena dulu waktu saya masih muda nih, karena zamannya beda ya. Beda Mbak sekarang. Waktu saya masih baru kerja gitu, dikasihnya kerjaan fire stairs. Pertama kan bikin itu, tangga kebakaran itu paling susah kan, harus benar ngitungnya dan lain-lain. Tapi ternyata ada, misalnya saya anggap mentor ya jadinya ya. Itu bilang kok kamu nggak bisa planning benar nih, berarti kamu dasarnya desainnya kamu apa kan gitu. Jadi kita harus tahu ini kebenarannya semua elemen kan gitu. Jadi kita desainnya benar gitu. Benar dulu. Cara dan penggambarannya benar. Nah ini kelemahannya yang muda-muda ini nih. 3D-nya bagus, tapi kita teknisnya pas teknis ya banyak yang enggak tidak informatif. Ya. Nah, kan banyak teman-teman yang tektonik ya, belajar tektonika itu bagus tuh gitu. Kalau bisa itu di develop gitu. Jadi berangkatnya dari pemahaman
praktikalnya ya Mbak, Iya, itu bukan tuh. ke drawingnya ya. Iya kan banyak yang researchnya dari situ juga. Iya, Itu iya sih benar. boleh tuh juga diekspor jadi bagiannya desain. Iya, Tektonikanya dieksplor Iya. lanjut. menarik. Iya. Mbak Doti, terima kasih waktunya udah mau diajak jalan-jalan Olahraga. panas-panasan. Jangan kapok-kapok Mbak. Siap. Kalau misalnya mungkin nanti dari diskusi santai kita siang ini mungkin bisa kita kembangkan lagi Mbak. Kita bisa berkolaborasi lagi sama teman-teman lain. Siap. Dan ya yang pasti nanti di bawah arahan Mbak Doti sebagai ketua IAI atau profesi kita bisa berkembang lagi dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Siap. Mungkin ada Ya. kata terakhir buat Ya teman-teman ya. Iya. Ya kita harap semua arsitek bisa bergabung bersama IAI. Oh, Ya, gitu. Kemudian juga mengurus setelahnya, mengurus lisensinya, jadi Lisensi. menjadi arsitek yang bertanggung jawab untuk masyarakat dan negara. Dan sebagai arsitek, kita harus bisa berkontribusi ya. kepada masyarakat, lingkungan, dan kotanya. Itu yang kita tunggu dari semua. Semuanya. Ya. Oke, terima kasih Ya, ya. waktunya Mbak Doti. Ya, ya. Terima Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Ya, Oke. ya. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.